Selamat malam semuanya, selamat datang di video praktikum algoritma dan pemrograman 1. Di video ini kita akan belajar mengenai modul 6, yaitu statement perulangan. Tujuan praktikum memperkenalkan statement perulangan, mempraktekkan dan membandingkan statement-statement perulangan dengan sintak, semantik, dan logika yang benar. Di dalam praktikum ini, perulangan dibagi menjadi 3. Yang pertama while, yang kedua while, dan yang ketiga adalah for. Kenapa kita harus menggunakan perulangan? Karena di dalam program seringkali kita menjumpai kondisi yang memerlukan pengulangan. Contohnya, jika kita ingin mengeluarkan angka dari 1 sampai 10, jika tidak menggunakan perulangan, maka kita harus menuliskan cout 1, cout 2, cout 3, sampai cout ke 10. Nah, daripada kita melakukan banyak cout, lebih baik kita meminta program untuk men-coutkan sendiri. Contohnya seperti ini. Ini adalah program untuk mengeluarkan angka dari 1 sampai 10 tanpa menggunakan perulangan, hanya dengan cout 1 sampai cout 10. Sekarang coba kita lihat program yang menggunakan perulangan. Ini adalah program dengan menggunakan perulangan for. Bisa dilihat perbedaannya, yang tidak menggunakan perulangan ada 10 baris, sedangkan yang menggunakan perulangan hanya membutuhkan 3 baris. Dan hasilnya pun sama, mengeluarkan angka 1 sampai angka 10. Sekarang kita masuk ke perulangan while. Dasar teori 1. Looping dengan while. Looping dengan while akan menyebabkan program kita mengulang barisan statement seperti yang dikondisikan di awal looping. Sintaks statement while sebagai berikut. While kondisi, kemudian jika kondisi ini benar, maka akan masuk ke while. Di dalam while terdapat statement-statement yang harus dijalankan. Statement ke-1 sampai statement ke-n contohnya. Apabila kondisi ini sudah bernilai salah, maka program akan keluar dari while. Kondisi adalah ekspresi sembarang yang diterima oleh C++ dan statement adalah statement yang diterima oleh C++. Jika kondisi bernilai benar, maka statement-statement di dalam badan looping dikerjakan. Kemudian, kondisi diperiksa lagi. Hal ini berlanjut terus sampai kondisi bernilai salah. Jika kondisi bernilai salah, maka looping dengan statement while akan berhenti dan program akan berlanjut ke statement berikutnya di bawah blok statement looping. Berikut gambaran cara kerja while. While kondisi. Jika kondisinya benar, maka statement di dalam blok looping dikerjakan terus. Jika kondisinya salah, maka keluar dari while mengerjakan sisa program berikutnya. Statement-statement di dalam blok looping while dapat dimungkinkan untuk tidak pernah dikerjakan. Kenapa? Karena hal ini tergantung dari kondisi yang diberikan kepada while. Jika kondisi yang diberikan ternyata selalu bernilai salah, maka seluruh statement-statement yang berada di dalam blok looping tidak akan pernah dikerjakan. Dengan kata lain, selalu dilewati. Sebagai gambaran, di bawah ini merupakan source code penggunaan while. Untuk contohnya, saya ambilkan contoh yang lebih simpel. Untuk contoh yang ada di modul, nanti saya akan bedah salah satunya antara while, do while, dan for. Sekarang kita pergi ke editor program untuk melihat contoh dari while. Baik, di sini ada contoh penggunaan while. int x, int i, cout masukkan x, cin x, i sama dengan 0, while i kurang dari x, cout i plus plus. Di sini kita menggunakan dua variabel. Variabel x ini untuk menentukan batasan perulangan akan berhenti. Di sini x akan diinputkan oleh user. Misalkan masukkan x, kita masukkan angka 2. X sama dengan 2. Kemudian i sama dengan 0. I sama dengan 0 ini adalah inisialisasi variabel i. Jadi sebelum kita melakukan perulangan, kita harus tahu dulu nilai awalnya. Nilai awal akan dilakukan perulangan sampai nilai akhir. Seperti kalau kita melakukan lari di lapangan 100 meter, sebelum kita berlari, kita harus berada di garis start dulu. Setelah dimulai, kita akan berlari sampai garis finishnya. Nah, garis startnya di sini, i sama dengan 0, dan garis finishnya adalah x. Setelah i sama dengan 0, ada while di sini, kondisinya adalah i kurang dari x. Jadi, kondisi while ini akan dijalankan selama i kurang dari x. X-nya berapa? X-nya 2. Sehingga while ini akan berjalan dari 0 sampai 1. Kenapa 2-nya tidak dikerjakan? Karena 2 tidak lebih kecil dari 2. Dicek apakah i kurang dari x, apakah 0 kurang dari x. Benar ya? Karena benar, masuk ke dalam while cout i. I-nya adalah 0. Setelah di-coutkan akan dilakukan i++. I++ sama artinya dengan i sama dengan i plus 1. I plus 1 adalah 0 plus 1. 0 plus 1 sama dengan 1. Sehingga sekarang i-nya adalah 1. Kembali ke while. Dicek lagi apakah 1 kurang dari 2, benar. Kalau benar, masuk lagi ke while. Cout i. I-nya adalah 1.
I++, 1 plus 1 sama dengan 2. I-nya sekarang 2. Kembali ke while, dicek, apakah 2 kurang dari 2? Salah ya. Karena salah, program while ini selesai. Maka menghasilkan outputan 0 dan 1. Coba kita run. X-nya 2. 0 dan 1. Kita coba kalau 10. Maka akan keluar angka dari 0 sampai 9. 10-nya tidak dikerjakan karena 10 tidak kurang dari 10. Terus kalau mau mengoutputkan dari 1 sampai 10 gimana? Kita ubah aja nilai awalnya dari 0 menjadi 1 dan tandanya kurang dari sama dengan X. Kita masukkan 10, maka akan menghasilkan 1 sampai 10. Dimulai dari 1, berakhir di 10. Karena ini kurang dari sama dengan. Begitu untuk contoh while, sekarang kita ke do while. Looping dengan do while akan mengerjakan dulu semua statement-statement yang ada di dalam blok looping sebelum kondisinya diperiksa. Sehingga blok looping pasti akan dikerjakan setidaknya 1 kali. Dengan kata lain, statement dikerjakan dahulu, baru kondisinya diperiksa. Sintaks statement do while adalah sebagai berikut. Perbedaan antara while dengan do while adalah posisi while-nya. Kalau while itu posisinya di atas, kalau do while, posisi while-nya di bawah. Sehingga kalau while itu dicek dulu baru dikerjakan, kalau do while dikerjakan dulu baru dicek. Seperti ini cara kerja do while. Selalu mengeksekusi 1 kali sebelum mulai looping. Kemudian baru dicek. Jika kondisinya benar, maka mengerjakan statement di badan looping. Jika salah, maka melanjutkan sisa program. Sekarang kita kembali ke editor program. Oh ya, di sini saya menggunakan dev C++ ya. Kalau kalian menggunakan Jenny, nggak apa-apa, sama aja. Karena ini sama-sama editor program C++. Perbedaan antara while dengan do while itu cukup mudah. While-nya kita tinggal pindah ke bawah, diikuti dengan titik koma. Kemudian di bagian atas kita kasih do. Perbedaannya hanya seperti ini. Sekarang coba kita masukkan angka 2, sama seperti while. Nah, hasilnya sama seperti while tadi, 0 dan 1. Lalu apa perbedaan antara while dengan do while? Perbedaannya terletak ketika kita memasukkan angka X-nya 0. Kita coba ya. Ini adalah hasil program dari do while ketika kita memasukkan angka 0. Sekarang kita coba yang while. 0 juga. Di sini terlihat perbedaan antara while dengan do while. Yang while yang bawah, yang do while yang atas. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Karena while itu dicek dulu baru dikerjakan. Sin X 0. Di sini dicek dulu. Apakah I 0? Apakah 0 kurang dari 0? Kan salah. Karena salah, maka while di dalamnya ini tidak dikerjakan. Langsung keluar dari while, langsung selesai programnya. Berbeda dengan do while. Kalau do while, Sin 0, I sama dengan 0. Di sini dia nggak mau tahu kondisinya itu kayak gimana. Yang penting dia dikerjakan dulu. Maka langsung cout I. I-nya 0. Ini. I-nya 0. Terus I++. I++, I-nya sekarang jadi 1. Baru dicek. Apakah I 1? Apakah 1 kurang dari 0? Salah. Kalau salah, maka langsung keluar dari while, programnya selesai. Jadi disitulah letak perbedaan do while dengan while. Kemudian sekarang kita beralih ke for. Looping dengan for mengkombinasikan 3 langkah ke dalam satu statement. Ketiga langkah tersebut adalah inisialisasi atau awalan, pengujian kondisi, dan aksi yang dilakukan, yang dapat berupa penambahan atau pengurangan suatu variabel. Sintaks atau bentuk statement for adalah sebagai berikut. For inisialisasi pengujian aksi. Di dalamnya ada statement. Sebagai catatan, inisialisasi dan aksi dapat berupa statement yang berlaku di dalam C++, sedangkan pengujian harus berupa ekspresi atau kondisi. Cara kerja looping for adalah sebagai berikut. 1. Melakukan inisialisasi. 2. Memeriksa kondisi atau pengujian. 3. Jika kondisi bernilai benar, maka kerjakan badan looping atau statement. Dilanjutkan nomor 4. Jika tidak, maka looping berakhir. 4. Kerjakan aksi, kembali kerjakan nomor 2. Setelah setiap kali mengerjakan badan looping, dan langkah keempat dilakukan, maka looping akan mengulangi langkah kedua dan ketiga.
Kita kembali ke editor program, kita ubah ke dalam bentuk for. Perbedaan antara for dengan while, do while, hanya terletak pada ini, bagian i-nya. Kalau while kan seperti ini. Inisialisasinya di sini, kemudian pengecekannya ada di sini, dan penambahannya ada di sini. Kalau for, 3 bagian ini akan disatukan. Seperti ini. For, inisialisasi, i sama dengan 0, kemudian pengecekan apakah i kurang dari x, kemudian penambahan. Di dalamnya sama, cout i spasi. Nah, tidak pakai i++ ya, karena i++ nya sudah masuk di dalam for ini. Kelihatan ya perbedaannya, 3 bagian i ini, kalau while terpisah, kalau for digabung. Jadi lebih simple. Sekarang coba kita run, x-nya 2. Hasilnya sama, 0, 1. Kita coba kalau 0. Kalau dimasukkan 0, ternyata hasilnya sama seperti while. Karena for itu dicek dulu, baru dikerjakan. Sekarang kita coba contoh yang ada di modul ini. Contoh yang ada di modul, kita coba yang for aja ya. For, kita copy. Kita masukkan ke editor program. Baik, ini adalah contoh program for yang ada di modul. Ada int hitung, hit, berapa kali pengulangan, sin hitung. Oke. Coba kita gambarkan prosesnya di sini. Int hitung, hit, berapa kali pengulangan, sin hitung. Hitungnya misalnya kita masukkan 2. Hit sama dengan hitung. Hitnya 2. Cout menghitung mundur. For hitung sama dengan hit. Hitnya adalah 2. 2, kondisi awalnya. Kemudian batasnya adalah hitung lebih besar dari 0. Jadi ini kebalikannya contoh for yang tadi. Kalau yang tadi itu dari 0 sampai 2. Kalau ini 2 sampai lebih besar dari 0, 1. 2 sampai 1. Kemudian di sini menggunakan hitung min-min. Jadi kalau arahnya ke bawah, maka penambahannya juga negatif. Kemudian disiotkan mencetak hitung. Kita coba kondisi awalnya tadi. Hitung sama dengan 2, apakah 2 lebih besar dari 0? Benar. Cout mencetak 2, kemudian dilakukan hitung min-min. Hitung min-min, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Dicek apakah 1 lebih besar dari 0? Benar. Kalau benar, masuk lagi, cout mencetak hitung. Hitungnya sekarang jadi 1. 1. Kemudian dikurangi hitung min-min. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Dicek apakah 0 lebih besar dari 0? Salah. Kalau salah, maka keluar dari for. Mengerjakan sisa program. Cout inline. Kemudian ada if di sini. Apakah hit kurang dari sama dengan 0? Hit tadi adalah 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 0? Salah. Kalau salah, maka if-nya tidak dikerjakan, masuk ke else. Di else ada cout selesai mengulang. Cout perhitungan terakhir adalah hitung. Hitungnya terakhir tadi adalah 0. Perhitungan terakhir 0. Sekarang coba kita run. Kita masukkan 2. Menghitung mundur, mencetak 2, mencetak 1, selesai mengulang, perhitungan terakhir 0. Begitu untuk penjelasan mengenai for. Sekarang kita lanjut ke looping bersarang atau nested loop. Looping bersarang berarti ada looping lain di dalam suatu looping. Dengan kata lain, ada looping di dalam looping. Untuk memperjelas maksud di atas, marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Looping luar lebih lambat dari looping dalam. Looping dalam lebih cepat dari looping luar. Contoh simpel untuk menggambarkan looping bersarang adalah membuat matriks. Kita coba. Ini adalah program for yang tadi ya. Yang dari 0 sampai x. Sekarang kita coba ubah program ini menjadi program for dalam for. Kalau for dalam for, maka kita membutuhkan 2 variabel. Sebelumnya kan ada i, maka kita membutuhkan variabel baru, c. Kemudian di dalamnya kita buat for c sama dengan 0. C kurang dari x, c++. Kemudian kita cout
Kita coba cout-kan J-nya. Cout J, spasi. Kemudian di bawahnya, setelah for J-nya selesai, kita kasih endline. Kenapa kita kasih endline? Agar setelah J-nya selesai, ganti baris, kemudian mengerjakan lagi. Sehingga bentuknya nanti menjadi 2 dimensi. Kita coba run. X-nya kita masukkan 2. Hasilnya akan seperti ini. Muncul 2. Bagaimana kalau 3? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Kenapa kok bisa kayak gini? Kita coba bedah programnya. Kita mulai dari Cin-nya. Cin X sama dengan 3. Kita tulis di sini X sama dengan 3. Kemudian masuk ke for. I sama dengan 0. Kita tulis I sama dengan 0. I kurang dari X. Dicek kan? Apakah 0 kurang dari 3 benar? Kalau benar, masuk. Jangan ditambah dulu, masuk dulu. Masuk, ketemu for lagi. For J sama dengan 0. Kita tulis J sama dengan 0. Dicek apakah 0 kurang dari 3 benar. Kalau benar, masuk. Cout J. Ini ya, cout-nya di bawah. J adalah 0. Oke, cout 0. Cout 0, kembali lagi ke J. Jadi selama J ini belum selesai, jangan kembali dulu ke I. For J-nya diselesaikan dulu. Maka tadi seperti yang ada di modul, for yang di dalam itu berjalan lebih cepat dari for yang di luar. Nah sekarang J-nya udah jadi 1 ya, karena ada J++. Dicek apakah 1 kurang dari 3 benar. Benar, masuk lagi, cout 1. Dicek lagi, J-nya sekarang 2. 2 kurang dari 3 benar, cout 2. J++, J-nya 3, dicek apakah 3 kurang dari 3, salah. Kalau salah, keluar, turun ke cout endline. Cout endline, berarti kan di enter-nya. Di enter, turun ke bawah sini, ganti baris, kemudian kembali ke for I sekarang. Nah, I-nya udah jadi 1, karena ini ada I++. Yang awalnya 0 jadi 1. Kita ubah 1. Oh ya, ini tadi J-nya lupa diubah, nggak apa-apa ya. Sekarang I-nya 1. 1 dicek apakah 1 kurang dari 3 benar. Kalau benar, masuk ke J. Nah, J-nya sekarang berubah jadi 0 lagi. Karena kalau pertama masuk ke for itu dilakukan inisialisasi dulu. Maka ini J-nya jadi 0 lagi. 0 dicek kurang dari 3 benar ya? Benar. Maka sekarang J-nya adalah 0. 0 kurang dari 3 benar ya? Cout J, cout 0. Kemudian J++, sekarang J-nya jadi 1. Kembali lagi ke for. 1 kurang dari 3 benar, masuk cout 1. J++, J-nya jadi 2. Dicek apakah 2 kurang dari 3 benar, cout 2. J++, J-nya jadi 3. 3 dicek apakah 3 kurang dari 3, salah. Kalau salah, keluar, cout endline. Turun lagi ke baris berikutnya. Mengingatkan, yang atas ini adalah proses jalannya program, dan yang bawah ini adalah output programnya. Kembali ke I, I-nya plus ya. Sekarang I-nya jadi 2. I-nya 2, masuk ke for J, J-nya 0 lagi. 0. Kemudian sama seperti tadi, cout 0. Setelah cout 0, kemudian J++, J sama dengan 1. 1 kurang dari 3 benar, cout lagi, 1. J++, J sama dengan 2. 2 kurang dari 3 benar, cout 2. J++, J sama dengan 3. 3 kurang dari 3 salah, kemudian keluar dari for J, cout endline. Sekarang I-nya berubah jadi 3. Oh ya, ini tadi J-nya lupa nggak diubah ya, nggak apa-apa. Udah terlanjur. I-nya 3, dicek apakah 3 kurang dari 3. Salah ya, karena salah, keluar dari for I, keluar, programnya selesai. Jadi hasil outputnya seperti ini. 012, 012, 012. Kayak gitu. Nah, dengan for dalam for ini, kita bisa membuat bentuk-bentuk seperti segi 4, segitiga, dan lain-lain. Kita coba membuat bentuk segi 4 ya.
Membuat bentuk segi 4 dengan tanda bintang. Seperti ini. Coba kita jalankan. X-nya misalnya 5. Nah, akan menjadi bentuk segi 4. 5 kali 5. Lebarnya 5, panjangnya 5. Bagaimana kok bisa kayak gini? Coba kita gambarkan ya prosesnya. Di sini kan ada 2 for ya. For yang pertama itu ada spasinya, tidak ada n-line-nya. Kalau nggak ada n-line-nya kan berarti dia sebaris, gitu kan. Jadi pergerakannya itu masih dalam satu baris, cuma di spasi aja, bintang, spasi, bintang, spasi, bintang, spasi. Kemudian for yang kedua, ada n-line-nya, enter. Nah, ini gerakannya vertikal. Jadi setelah satu baris selesai, enter. Satu baris selesai, enter. Itu. Jadi gerakannya satu baris, satu baris, satu baris, sampai selesai. Kayak gini. Nah, terus yang gerakannya satu baris ini yang for yang mana? Tentu ini adalah for yang J. Nah, kalau kita buat baris dan kolom, maka yang kolomnya ini adalah yang J. Kemudian yang barisnya itu adalah I. Itu kan yang mengganti baris. Kalau J itu yang mengganti kolomnya. Nah, di sini dibagi menjadi kotak-kotak. Dari 0 sampai 4 ya. 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, urutannya seperti ini. Yang bintang-bintang tadi. Bintang-bintang itu urutan keluarnya seperti ini. Bintang, 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 spasi, bintang, spasi, bintang. Terus enter, NDL. Bintang, 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 enter, bintang, sampai selesai. Nah, seperti ini gambaran proses dari pembuatan bentuk dari bintang-bintang. Kita juga bisa lihat proses langsung di programnya dengan cara kita kasih durasi, kita kasih sleep di sini bawah. Sleep. Misalnya 1000. 1000 ini dalam satuan milisecond ya. Kalau 1000 milisecond berarti jedanya 1 detik. Oh ya, ini kurang titik koma, sorry. Dan kalau menggunakan sleep, dikasih include windows.h. Dan ternyata huruf depannya sleep itu huruf besar. Nah, di sini kita coba sekarang. 5. Nah, di sini akan kelihatan prosesnya. Bintang, bintang, bintang. Itu. Jadi misalnya kita membuat program, kita pengen tahu prosesnya, kita kasih aja sleep gitu. Durasinya terserah. Jadilah bentuk segi 4. Sekarang kita buat yang segitiga. Gimana kalau segitiga? Kalau segitiga itu kan berarti ada bagian yang hilang. Ini nggak ada. Nah, ini adalah bentuk segitiga ya. Kalau segitiga, maka yang bagian ini nggak ada. Bagaimana cara membuat seperti ini? Kita lihat dulu bagian mana yang harus hilang. Ternyata yang harus hilang adalah bagian tiap barisnya. Tiap barisnya itu 1 dulu. Kalau udah ganti baris, muncul 2 bintang. Kalau udah ganti, muncul 3 bintang, 4 bintang, sampai 5 bintang. Jadi batas pada kolomnya itu berubah-ubah. Dari 1 sampai 5. Kolom yang mana? Kolom adalah yang J. Maka yang perlu diubah adalah for yang J. Batasnya ini bukan X. Kalau X kan full dia, sampai 5 semua. Maka X ini kita ganti dengan I. Kenapa kok I? Karena I itu kan juga berubah. Dari 0 sampai ke 4. Maka batasnya kalau kita ubah jadi I, akan menyesuaikan. Kita coba ya. Ini slipnya kita ganti 500 saja, biar lebih cepat. Kita masukkan 5. Nah, seperti ini. Jadi segitiga dia. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita pinginnya ada 5 baris ini. Ini cuma 4 ya. Tingginya cuma 4. Padahal kita pinginnya tingginya 5.
lebarnya juga 5. Kok ini cuma 4? Berarti kita harus ubah di bagian batasnya. Batasnya kurang 1 ini. Karena kurang 1, kita ubah kurang dari I menjadi sama dengan I. Kurang dari sama dengan I. Kita coba lagi. Kita masukkan 5. Oke, ini udah sesuai ya. Jadi bentuk segitiga. Kemudian setelah loop bersarang, ada pernyataan break. Pernyataan break ini berfungsi untuk menyudahi perulangan. Jadi, kalau di dalam perulangan ditemukan ada break, maka perulangan tersebut langsung selesai. Kebalikannya dengan continue. Kalau continue, ketika di perulangan tersebut menemukan continue, maka statementnya tidak dijalankan, langsung kembali ke while. Di sini ada program yang bisa dicoba ya. Kemudian ada pernyataan goto. Goto ini adalah cara praktis untuk mengulang sebuah program. Cara ini tidak disarankan. Kenapa? Karena membuat program menjadi tidak terstruktur. Bayangkan saja, misalnya dalam while. Seharusnya while tersebut berjalan sebanyak 5 kali. Tetapi pada tahapan ketiga, ditemukan ada goto. Kembali lagi ke atas sebelum while. Maka while yang seharusnya dijalankan sebanyak 5 kali, belum selesai udah kembali lagi. Itu akan membuat program menjadi tidak terstruktur. Maka sebaiknya cara goto ini tidak digunakan. Lebih baik menggunakan cara while yang biasa. Kemudian ada fungsi exit. Fungsi exit ini biasanya digunakan dalam sebuah menu. Misalnya ada 3 menu. Menu pertama, menghitung luas segitiga, seperti yang contoh ini. Kemudian menu kedua, menghitung keliling. Menu ketiga, keluar. Nah, untuk keluar itu cukup menggunakan fungsi exit. Ketika menemukan fungsi exit, maka program tersebut langsung selesai. Bukan hanya keluar dari while, tapi langsung selesai programnya. Baik, begitulah penjelasan mengenai modul perulangan. Terima kasih.